Tokoh pembaruan Islam pada masa modern. Syekh Ahmad Sukarti. Ahmad Sukarti terlahir dengan nama Ahmad bin Muhammad Sukarti Al-Ansyari pada sekitar 1875 Masehi di Udpud, Pulau Arkut terdekat dengan kota Dongola, Sudan. Atau kata Sukarti diambil dari bahasa Dongolawi yang berarti banyak buku atau surbuku. Kati banyak karena kakeknya memiliki banyak buku. Ketika dia kembali dari pendidikan, diyakini bahwa ia adalah keturunan seorang sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdillah Al-Ansyari. Dia berasal dari keluarga terpelajar. Ayah dan kakeknya pernah belajar di Mesir, dengan ayahnya lulus dari Universitas Al-Azhar di Kairo. Sukarti menerima pendidikan pertama dari ayahnya dan berhasil menghafal Al-Quran di usia muda. Ahmad memasuki Mahadan Syarina, sebuah lembaga yang dipimpin oleh ulama terkemuka di Donggolo. Setelah menyakini studinya di institut, ayahnya ingin dia melanjutkan pendidikan di Al-Azhar di Mesir seperti yang telah dia lakukan, tetapi niat itu tidak pernah terpenuhi karena Sudan kemudian diperintah Allah pemerintah Al-Mahdi yang berusaha melarikan diri dari pemerintah Mesir. Raja Sudan pada saat itu, Abdullah Al-Atashi, tidak mengizinkan orang-orang Sudan untuk berpergian. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar Islamnya di Sudan, ia melakukan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan haji pada tahun 1896. Ahmad hanya sebentar tinggal di Mekah, kemudian dia pindah ke Madinah dan kemudian kembali ke Mekah. Di Madinah dia memperdalam ilmu agama dan sastra Arab selama sekitar 4,5 tahun. Dari dua guru yang terkenal di Madinah adalah dua Muhammad asli Maroko, yaitu Syekh Salih dan Umar Hamdan. Dia juga belajar Al-Quran kepada Syekh Muhammad Al-Qurainya. Dia mempelajari pengetahuan fikih dari ulama fikih pada waktu itu, Syekh Ahmad Manjub dan Syekh Mubarak Nismat. Atau dia kebanyakan belajar mazhab, di mana untuk bahasa Arab dia belajar dari ahli bahasa bernama Syekh Muhammad. Ia tinggal di Hijaz selama 15 tahun, di mana lebih dari 11 tahun itu ia habiskan di Makkah, tempat ia menerima pendidikan utama dengan penekanan pada hadis, di mana ia lulus dari Darul Ulum di Makkah. Ahmad Sukarti adalah orang Sudan pertama yang mendapatkan gelar al-alamah pada tahun 1326 Hijriah. Keahliannya yang luar biasa sebagai ulama mulai diperhitungkan pada sekitar 1909 ketika ia dianugerahi jabatan Mahajar Termuka di Makkah, posisi yang dipertahankannya sebelum dia yang diundang oleh di Jamiat Kair. Karena kurangnya guru yang berkualitas untuk mengajar di sekolah Jamiat Kair, pengurus memutuskan untuk merekrut guru dari luar negeri. Pada sekitar bulan Oktober, Ahmad Sukarti tiba di Batavia bersama dengan dua guru lainnya, seorang Sudan bernama Muhammad bin Abdul Hamid dan Muhammad Al-Thayyib, seorang Maroko yang segera kembali ke tanah kelahirannya. Mereka telah didahului oleh guru lainnya, orang Tunisia bernama Muhammad bin Utsman Al-Hashimi yang datang ke Hindia pada tahun 1910. Sukarti diangkat sebagai inspektur di sekolah-sekolah Jamiat Kair. 2 tahun pertamanya di posisi ini sukses besar, menciptakan jaminan bagi Jamiat Kair untuk merekrut 4 guru asing lagi. Beberapa anggota konserti Jamiat Kair dari kalangan Syahid pada komunitas Hadrami dan khususnya sikapnya terhadap Syahid sendiri. Suatu peristiwa muncul mengenai diizinkannya para pria non-Syahid menikahi seorang wanita Syahid di Solo pada tahun 1913. Selama liburan sekolah, ketika Sukarti tinggal di sana dan diajak berkonsultasi tentang kasus tersebut, seorang Cina atau non-Muslim memiliki seorang selir yang merupakan anak perempuan Syahid. Seolah-olah wanita itu bersama karena kemiskinannya. Sukarti menganggap situasinya sebagai hal yang melakukan sehingga mengusulkan agar Hadrami di daerah itu menyumbangkan uang kepadanya atau ia akan dinikahi oleh seorang muslim non-Syahid. Saran pertamanya diabaikan dan saran kedua dikencam sebagai dilarang komunitas Syahid atau seorang pria non-Syahid tidak boleh dengan kafah untuk seorang wanita Syahid. Sukarti berpendapat bahwa menurut hukum Islam hal itu diperbolehkan bagi pernikahan pria non-Syahid dengan seorang wanita Syahid. Sukarti memberikan jawaban secara lebih rinci dengan argumen di kolom surat al-jawab di Koran Soleha Hindia yang dipimpin redaksinya adalah Haji Omar Said. Pendapatnya dengan cepat didengar oleh para pemimpin Jamiat Kair di Batavia, menyebabkan hubungannya dengan Said yang lebih konservatif memburuk dengan cepat.
Surkati kemudian menulis argumen dan jawaban Al-Masyi al-Atas pada tahun 1925 yang berisi masalah itijad, bidah, sunnah, ajaran sesat, ziarah atau mengunjungi kuburan, takbil atau mencium tangan para syahid, dan tawasul. Lebaran esai ini sebenarnya dipersiapkan sebagai bahan untuk perdebatan perdana dengan Ali Thayyib bin dari Balawi. Perdebatan itu pada awalnya direncanakan untuk diadakan di Bandung, tapi Ali bin Abu Thalib membatalkan dan meminta perdebatan yang akan diadakan di Masjid Ampel di Surabaya. Tapi akhirnya dia membatalkan lagi sehingga tidak menjadi perdebatan sama sekali. Surkati mengajukan pengunduran dirinya dari posisi pada tanggal 18 September 1914.